Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ahbihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Al-Fatihah. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ini sekarang yang mana? Wa tudfa'u zakatu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Faslun wa tudfa'u az-zakatu ila al-asnafi tsamaniyati wa tudfa'u, dan dikasihkan az-zakatu zakat ilal asnafi tsamaniyati pada beberapa golongan yang 8. Alladzina dzakarahumullah ta'ala, alladzina yang nyebut hum pada asnafus tsamaniyah. Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala? Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala? Ta'ala maha tinggi, siapa Allah? Fi kitabihi, dalam kitabnya Allah Al-Azizi yang mulia. Fi qawlihi Ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum fir riqabi wal gharimina fi sabilillah wa banis sabil. Innama shadaqatu itu inna, karena kemasukan dengan ma itu sambung dengan mazaite, maka inna itu tidak ngamal. Jadi inna masyadaqatu, mestinya inna masyadaqati kan, karena ada emanya, maka ma itu menghalangi pada pengamalannya inna. Jadi as-sadaqatu langsung menjadi mubtada. Innama shadaqatu, sungguhnya utawi beberapa zakat. Shadaqah itu makna zakat ya. Lil fuqara'i, iku untuk beberapa orang fakir. Wal masakinah, dan beberapa orang miskin. Wal amilinah, dan beberapa amil. Alaiha, atas zakat, atas shadaqat. Orang yang melaksanakan, ini amil, yang mengelola. Ngelola itu menerima dan menasarrukan, mengeluarkan. Wal mu'allafati qulubuhum, dan orang yang dielus-elus, apa artinya yang baru masuk Islam. Itu dikatakan dielus-elus, dikasihani hatinya.
Itu mu'allaf itu ya orang yang baru masuk Islam. Wa fil riqabi, dan dalam hamba saya, ini yang mukatab. Wal gharimina, dan orang yang banyak hutang tidak sanggup untuk bayar, itu aslinya al-gharim itu, tapi nanti penjelasannya. Gharim. Wa fi sabilillah, dan dalam sabilillah, orang yang juang di agamanya Allah, nanti penjelasannya sabilillah. Wa ibn sabil, dan anaknya adalah ibn sabil ila akhirih. Huwa, utawi ayat tadi firman Allah, zahirun ghaniyun anisyarhi. Zahirun niku jelas, ghaniyun kaya, tidak butuh anisyarhi dari syarat, illa ma'rifatal asnafi, kecuali mengetahui beberapa golongan al-madhkurati yang disebut apa golongan itu. Jadi zakat itu artinya zakat itu ditasarrufkan, dikasihkan kepada 8 golongan yang tertuang di tersirat atau tersurat di Al-Qur'an, tersurat di Al-Qur'an, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab wal gharimin fi sabilillah wa fis sabil. Ini tidak perlu, sudah jelas kira-kira kayak itu. Hanya untuk mengetahui apa gharib, apa fakir. Nah, penjelasannya. Fal fakiru maqadul fakir fi zakat, di dalam zakat. Huwa fakir, itu maqal qaul. Huwa fakir, kalau ada wawunya baru itu istinaf taga. Alladzi la malah, iku yang la malah tidak ada harta, lahu bagi fakir, wala kasba, dan tidak ada kasab, yaqo, yang menempati atau yang memenuhi, maukian pada kebutuhannya, yang memenuhi, yang menempati, yaqo, yang menempati, maukian pada tempatnya, min hajati, dari kebutuhannya orang. Artinya yaqo maukian itu, min hajatihi itu yang memenuhi pada kebutuhannya, itu yang dimaksud yaqo maukian min hajatihi. Itu adalah yang dikatakan fakir, adalah itu di bab zakat ini, adalah orang yang tidak punya harta dan tidak punya penggawean, tidak punya pekerjaan, yang mana memenuhi kepada kebutuhannya. Yaqo maukian min hajati, tidak bisa memenuhi kepada kebutuhan. Berarti kalau ditengok yaqo maukian min hajati, mempunyai harta, tapi ala hafal dia dari awal, la wala wala kasbah, tidak ada harta, tidak ada penggawean, tidak ada kerjaan yang memenuhi kebutuhannya. Artinya itu ada pekerjaan tapi tidak cukup. Punya harta cuman tidak cukup. Yaqo maukian min hajati. Kemudian amma fakirul aroya, adapun utawi fakir yang aroya, fakir aroya, di bab aroya itu, fahuwa, maka utawi fakir aroya, man lanak tebiati, man ibu orang lanak te, yang tidak ada hepeng. Orang mana itu hepeng? Orang Medan. Kalau orang Bengkulu, apa? Tanci itu orang mana itu? Duit itu. Duit orang Jawa gitu. Orang selatan apa ini? Man. Duit lah.
Apa? Oh, rial. Apa iya? Enggak. Kalau di selatan tanci itu duit. Tanci itulah gitu. Orang sering orang dusun sana. Tanci gitu kan. Rial motor. Rial, bahasa Bengkulu. Kok baru sekarang saya dengar rial ya? Rial itu bahasa Arabnya kan rial, itu di daerah Arab itu kan pakai rial. Oh rial gitu, baru sekarang itu. Ya, ini kan orang dari orang Bengkulu asli kan, percaya aja dok. Kalau tanci Apa itu? Bawaan. Tanci apa? Daerah duit Jawa. Oh, lah ini kan sama-sama Bengkulu, cuman beda kabupaten gitu ya. Bengkulu ini paling kaya bahasa itu. Lain kelurahan aja udah beda itu kan. Apa pitis? Segaul. Oh pitis juga gitu. Jadi pitis, tanci, rial, wah banyak juga. Memang Bengkulu dari kelurahan ke kelurahan lain aja adatnya itu sudah agak beda gitu. Bahasanya sudah agak beda. Karena saya dulu pertama di Citra pindah ke Bundros, pindah penurunan sama Citra itu udah beda. Adatnya untuk pernikahan aja sudah beda, caranya itu udah beda. Kalau umum dulu real. Oh rial. Tapi sudah hilang bahasa rialnya itu sekarang. Kalau tanci itu masih saya dengar orang tuh habis tancinya kayak itu kan. Iya gitu kan. Kali ketemu orang Medan itu hepeng gitu lah kayak itu kan. Kalau orang Madura PC sama itu rata Madura itu ya PC. Oh ini kalau di selatan duit ya. Umumnya duit sekarang. Terus malanakta yang tidak ada rial, nah, itu kan kalau orang Bengkulu. Mana tadi? Mana? Biadihi di tangannya orang ya, tidak punya duit, itulah yang dikatakan fakir aroya. Aroya ini kan telanjang, ya. Jadi tidak punya duit. Ya. Wal miskinu utawi takrif atau keterangan dari miskin, nah, yang dikatakan orang miskin, wal miskin utawi orang miskin, man ibu orang qadara yang mampu siapa orang ala malin atas harta, au kasbin atau kasab yoko'u yang menempati kullun apa tiap-tiap minhuma dari keduanya malin au kasbin maukian pada tempatnya min kifayatihi dari kebutuhnya orang wala yakfihi namun wala yakfihi dan tidak mencukupi apa mal hi pada orang kaman seperti sesuatu yahtaju yang butuh siapa orang ila asyrata dirahima pada ila asratin pada 10 ila asrati dirahimah pada 10 beberapa dirham ila asrati dirahimah pada 10 berapa dirham ila asrati dirahimah pada 10 berapa dirham wa indahu dan iku di sisi orang sab'atun utawi 7 Wendahu dan iku di sisi orang sab'atun utawi 7. Yang dikatakan miskin adalah orang yang mampu atas harta, artinya punya harta dan punya penggawean. Yang mana penggawean itu masih bisa mencukupi kebutuhan cuman masih memenuhi kebutuhan cuman tidak cukup. Seperti kebutuhan 10 cuman punya 7, itu orang miskin. Kalau fakir, takrif fakir itu paling simpel kayak itu. Kita punya duit di bawah separuh dari kebutuhan. Umpama kebutuhan 10, kita punya 4 atau punya 2, di bawah separuh dari kebutuhan. Kalau miskin di atas separuh tapi tidak bisa nutup kayak itu. Jadi kebutuhan 10, kalau fakir di bawah 5,
Kalau punya di atas 5 berarti itu miskin, cuman tidak nyampe level 10. Itu simpelnya kayak itu, keterangan yang paling ringkas. Itu fakir dan miskin. Terus wal amilu utawi amil man iku orang istakmalahu yang memakaihu pada orang al imamu siapa imam ala akhdis shadaqati atas ngambil beberapa zakat wa daf'iha dan menasorkan, mengeluarkan, membayarkan zakat li mustahiqiha pada yang berhak menerima zakat. Amil adalah orang yang sudah dipakai imam, artinya yang sudah ditunjuk imam atau yang diangkat imam. Siapa imam? Imam ini kepala negara daerah itu. Paham itu? Ya umpama sekarang desa lingkup desa yang ditunjuk oleh kades kira-kira kayak itu untuk mengelola, ngambil zakat dan menaserukan zakat. Kalau Bengkulu yang sudah disahkan oleh gubernur, imam pemimpin di daerah itu, paham itu? Itu yang dimaksud. Jangan panitia dikit-dikit jadi amil. Siapa yang ngangkat panitia? Ngangkat dewe itu. Istakmalahu al imam ala hadis sadaqah. Paham itu? Jadi imam yang mengangkat kayak itu, pemimpin yang mengangkat mereka itu. Kalau di tatanan kenegaraan itu ya zakat itu badan amil zakat kan ada pengurusnya. Itulah yang resmi kira-kira kayak itu. Itu mempunyai hak untuk menerima zakat, mempunyai hak untuk ambil zakat, bukan panitia masjid. Itu siapa yang ngangkat dewe? Iya. Imam masjid yang ngangkat. Ya imam masjid. Al imam di sini pemimpin. Paham? Tapi ini kalau dijelaskan ke masyarakat, yo apa? Aminnya Habib, nggak sah kalau Habib, nanti itu ada penjelasannya. Habib nggak boleh itu Habib. Alun Nabi tidak bisa. Dia berangkat jadi amil itu. Habib Abdurrahman. Iya dia pengelola, tapi dia tidak punya hak untuk ngambil karena alun Nabi itu. Paling digaji aja berarti banyak. Iya. Digaji aja berarti. Itu ngasih. Ya gaji itu bukan gaji dari dari amil zakat, jangan diambilkan dari zakatnya, Dari Baitul Mal. dari Baitul Mal, dari anunya itu kan, dari Negara. honor negara, dari negaranya itu. Berarti ya kalau seperti itu ya digaji oleh pemerintah, bukan diambilkan dari zakatnya. Terus itu perlu dijelaskan juga ini ke masyarakat. Tapi caranya agar orang itu tidak kecewa dan teratur di daerah itu, kalau tidak diatur seperti itu nanti bisa amburadul juga gitu. Caranya itu panitia itu harus ngambil, harus orang yang paling tidak itu ada di antara 8 asnaf. Umpama ya termasuk orang yang miskin, kira-kira itu lah. Ya, yang sabilillah ini kalau yang di fikih di sini sabilillah ini sangat terbatas itu. Sabilillah itu, tapi penafsiran banyak, apalagi ulama kontemporer itu kan yang masuk ke ya enak ke pemikiran dia, baru itu ya yang diterapkan kayak gitu kan banyak kalau sekarang kayak itu kan ulama-ulama sekarang aja kan. Kadang-kadang ulama sekarang ini jadi bilang ulama gimana enggak ngerti saya.
Kadang doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin dirubah inna kunna minadz dzalimin. Ya mudah-mudahan aja nggak kualat merubah Al-Qur'an. Ini pernah saya temui kemarin tuh. Subhanallah, astagfirullahaladzim. La ilaha anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin kan Al-Qur'an kayak itu. Ya sok-sokan merubah la ilaha anta subhanaka inna kunna minadz dzalimin. Wah, ditanya aja. Perbandingannya kayak itu, apa main logikanya kayak Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau sendiri bagaimana cak merubahnya? Payah itu. Tetap pakai Rabbana. Oh, Rabbana itu kan mutakallim ma'al ghair au mu'attim bi nafsi. Kalau sendiri kayak itu kan. Mutakallim ma'al ghair kalau untuk orang banyak. Sendiri bisa mu'attim bi nafsi, mengagungkan pada dirinya. Itu siapa yang nak mengagungkan? Itu khusus kepada Allah. Inna anzalna, saya nurunkan, itu Allah. Kalau kita apa? Rasul nggak pernah memakai, kecuali orang memakai jamaah untuk berjamaah. Allahumma ajirni gitu. Ini sok-sokan. Habis pikir dia kata ya Allah ya Rabb. Nah iya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ada orang yang pakai Rabbi atih fid dunya hasanah. Kalau sendiri kira-kira kayak itu. Itu kan firman Allah. Kira-kira kayak itu. Kalau nak ngerubah la ilaha anta subhanaka ini kuntu minadz dzalimin dibaca inna kunna minadz dzalimin. Kira-kira kayak itu. Oh, kan di tasrif itu kalau dhamirna itu mutakallim ma'al ghair, berserta orang lain, au mu'addim li nafsih, mengagungkan pada dirinya. Sok-sokan berarti itu kan. Dia mengagungkan pada dirinya sendiri, kira-kira kayak itu kan. Itu Allah. Rabbana, firman Allah, Rabbana atina. Nah, itu firman Allah. Inna anzalna hadzal Qur'an. Turna itu Allah. Rasul aja tidak memakai na kalau sendirian. Kira-kira kayak itu kan. Allahumma ajirni minan nar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Tapi biarlah. Ini live ini. Biarlah dengar tuh ini. Kalau yang tidak ada suruh ngaji sini dok ya. Kumpul-kumpul ke sini dok ya. Ayo kayak itu kan. Sambil ngopi dan makan durian gitu. Referensi tadi kayaknya. Iya, takut pulang. Allah ya Rabb. Terus mana tadi? Apa? Limustahiqiha. Ya, zakat itu yang tadi itu amil itu adalah orang yang diangkat imam, yang dipakai imam, maksudnya yang diangkat imam untuk mengelola zakat, nerima dan memberikan kepada orang yang berhak. Tapi kadang-kadang ada amil gitu kan. Ini pernah yang saya dengar satu tempat itu berapa itu duitnya 400 juta gitu kan. Dipinjamkan ke orang dengan ada bunganya walaupun kecil 0,5%. Piye ini kata saya ini. Zakat dikelola kayak itu, tidak ngerti itu hukumnya. Nah, ngambil dari mana orang ngambil itu? Tidak ngerti itu ya Allah ya Rahman. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari pengurus itu. Mestinya itu kan langsung disalurkan kepada orang, apa didendam duit itu. Coba tengok di pas kan mungkin miliaran. Iya kan? Lalu untuk apa? Itu kan hak yang ini kan, hak lil fuqara yang 8 asnaf itu. Kenapa masih ditahan? Ada dipinjamkan, nanti balik dengan bunga. Tidak ngerti. Mudah-mudahan Allah ampuni. Atau mungkin dengan penafsiran yang lain, tidak ngerti juga. Nanti kalau terlalu ngurusin ke sana terlalu jauh, repot urusannya. Gimana?
bukan ranahnya gitu. Terus wal amil sudah tadi, wal muallafati qulubuhum, wal muallafatu sekarang, wal muallafatu qulubuhum, dan orang yang dikasihani apa artinya orang yang baru masuk Islam. Wahum utawi muallafah arba'atu aqsamin, iku 4 berapa bagian. Ahaduha utawi salah satunya 4 muallafatul muslimin. Muallafatul muslimin iku muallafahnya beberapa orang Islam. Apa muallafah? Wa hum utawi muallafatul muslimin man iku orang aslamah yang masuk Islam. Siapa orang? Wa niyatuhu utawi niatnya orang dha'ifatun iku lemah fil islami, dalam Islam. Jadi baru masuk Islam itu lemah. Jadi mu'allafah orang yang baru masuk Islam walaupun kaya itu kan hatinya masih lemah. Kasihlah duit dulu. Jadi kasih duit baru itu agak tenang. Oh, Islam ini bagus. Kira-kira kayak itu. Tapi ini terbalik kayak itu. Belum masuk Islam belum ditodong kayak itu kan. Setelah masuk Islam tambah ditodong. Iya dong ya. Ini pengalaman keter-keter gitu. Belum masuk Islam proposal ini tiap bulan masuk gitu. Setelah masuk Islam, tambah ini. Belum pernah kacau ini. Jadi baru mualaf itu belum. Tahun pertama langsung bayar zakat. Langsung bayar zakat. Zakat fitrah dong. Allah ya karim, mestinya itu nerima itu malah. Kalau proposal yang lain gitu. Aduh ya Allah ya karim. Nah, kadang-kadang kan lucu-lucu juga kayak itu kan. Dibantu oleh ini si non muslim semua kayak itu kan. Ya, tapi daripada tidak gitu kan. Tidak apa-apa kayak itu. Langgap penafsiran sendiri kayak kan dok. Dibantu wajah tola al-badru alaina. Kacau banget kayak itu pakai surban. Allah ya Rahman. Ini gitu. Dekat calonan itu. Ini nanti ini kan 2024 ini itu banyak itu haji dadaan padahal non muslim ya pakai surban, pakai ini itu disambut dengan hadroh, senang dicium tangannya, astagfirullahaladzim gitu, nyumbang sekian juta, wah mantap gitu. Terus mana sekarang wa niyatuhu dha'ifatun fil Islam fayuta allahu, maka dikasihani siapa muallafah bidaf'iz zakati, dilus-lus hatinya, maksudnya dikasihani kayak itu kan, bidaf'iz zakati, dengan diberi zakat lahu pada muallafah. Kasihan itu, kasihan kan baru masuk Islam masih lemah gitu, dikasih gitu kan. Tapi kebanyakan ini yang saya temui itu orang dari non muslim masuk Islam, kebanyakan itu bukan lemah iman, akan tetapi itu langsung besar imannya, karena sebelum masuk Islam itu sudah mengkaji dulu, bukan keterpaksaan. Itu bukan keterpaksaan. Oh, Islam ini memang benar, itulah kelebihan Islam. Tapi orang Islam kadang masuk ke non muslim ada kan karena keterpaksaan, karena ekonomi, ada karena cinta, kayak itu. Tapi kalau yang non muslim ke Islam itu kebanyakan karena kecerdasan, kepinteran gitu. Sehingga Allah menurunkan hidayah kepada orang itu berpikir dengan cerdas, maka dari itu dia enggak mau nerima zakat kayak itu, langsung ngasih zakat seperti Pak Dokter tadi. Terus wahum arba'atu aqsamin, utawi muallafah arba'atu aqsamin iku 4 berapa bagian. Ahaduha
Sudah tadi itu. Wa baqiyatul aqsami utawi sisanya berapa bagian madkuratun fil mabsutati disebut fil mabsutati dalam kitab yang diperluas penjelasannya. Wa fir riqabi dan dalam hamba saya wa hum utawi riqab al mukatabuna iku budak mukatab. Nah, ini enggak ada sekarang itu. Kitabatan sohihatan hal kitabah yang sohih, akadnya itu akad kitabah yang sohih. Amal mukatabu adapun utawi budak mukatab kitabatan fasidatan pada akad kitabah fasidah yang rusak fala yukto maka tidak dikasih min sahmil mukatibin dari bagian orang yang akad mukatab itu. Min sahmil mukatibin dari sebagian mukatab mukatabin min sahmil mukatabin dari bagian budak mukatab. Yang nomor selanjutnya adalah hamba saya. Hamba saya itu kan hasil rampasan perang. Kalau sekarang kan nggak ada budak itu, pembantu kalau yang ada, nggak ada kalau sekarang. Ini ada hamba saya itu atau budak itu ada yang kitabiah, ada yang bukan kitabiah apa? Budak mukatab. Budak mukatab ini saya sama bosnya itu kalau kamu bisa bayar 10 juta dengan cara nyicil per bulan sekian, maka kamu bebas setelah selesai. Itu namanya mukatab, itu dicicil. Paham? Tapi akadnya tadi, akad itu sah itu dari sang sayyid, dari sang majikan. Kira-kira kayak itu. Paham itu? Jadi dicicil, itu berhak menerima zakat untuk membayar cicilan kepada majikan. Iya. Wal gharimu ala salasati aqsamin. Jam berapa ini? 10:05. Wal gharimu utawi orang yang gharim ketendi hutang. Nah, apa? Banyak hutang tidak sanggup untuk bayar. Nah, itu gharim namanya itu. Ala salasati aqsamin atas 3 berapa bagian. Ahaduha utawi salah satunya gharim, ala salah satunya yang 3 bagian. Man iku orang istadana yang minjam uang, yang ngutang siapa orang dainan pada hutang. Litaskini fitnatin karena menenangkan fitnah baina ta'ifataini di antara 2 golongan fi qatilin di dalam pertikaian dalam pembunuhan lam yadhur yang tidak jelas qatiluhu siapa yang membunuh orang, artinya pembunuhnya tidak jelas. Fatuhum milah maka ditanggungan dai bukan fatuhum milah ini dainan ini fatahammalah maka nanggung siapa orang dainan pada hutang bisa babidalikah dengan sebab yang sebut fayukto maka dibayarin dainuhu apa hutangnya orang min sahmil ghariminah dari bagiannya gharimin waniyan iku kaya siapa orang kan ada siapa orang au fakiran atau fakir. Gharim ada 3 bagian. Salah satunya adalah orang yang berhutang
untuk menenangkan fitnah. Karena ada dua golongan, di antara dua golongan itu ada dua golongan bertikai, ada pembunuhan yang membunuh tidak jelas. Itu yang bunuh siapa itu tidak jelas. Timbul fitnah, artinya percekcokan, kira-kira kayak itu. Untuk menenangkan, dibayarlah. Dan orang itu untuk membayar tadi itu, untuk menenangkan, saya kasih duit untuk apa kalau sekarang di sini itu apa namanya, ganti rugi. Itu ganti rugi, kira-kira kayak itu, biar tenang. Orang itu pinjam, maka tadi yang dapat pinjam ini itu boleh dibayarin dengan harta zakat atas nama Allah. Paham? Jadi gharimin yang pertama ini kan ada 3 bagian. Gharimin yang pertama adalah orang yang mengamankan perkara, kira-kira kayak itu. Mengamankan perkara karena ada pertikaian yang pembunuhnya tidak jelas, tidak ketahuan. Karena kalau ketahuan berarti ditanggungkan kepada si pelaku, kira-kira kayak itu. Kalau dulu itu kan pembunuh, siapa yang membunuh kan harus dihukum. Kalau enggak bayar fidyah, nebus, begini begitu. Sekarang tidak jelas siapa yang bunuh. Ini ribut begini. Udah, daripada dia yang pinjam nih, saya yang gantikan untuk fidyahnya, kira-kira kayak itu. Orang tadi pinjam untuk menenangkan perkara tadi itu, pinjam untuk pengganti itu. Maka ini dikatakan gharimin, dan ini mempunyai hak untuk diberi zakat. Zakat itu untuk membayar hutangnya tadi itu, hutang yang dapat menenangkan itu. Paham ya? Bisa dipahami itu kan? Itu yang pertama. Wa innama yu'tal gharim, wa innama, dan sungguhnya dikasih al-gharimu siapa gharim, inda baqa'id daini, di saat tetapnya hutang alaihi atas orang. Kalau tadi itu menenangkan perkara, menenangkan perkara itu tadi itu dapatnya hutang. Terus dan masih hutangnya itu masih, maka hutangnya itu diambilin dari harta zakat. Paham? Kemudian wa in addahu, apabila membayar siapa orang pada hutang, min malihi, dari hartanya orang, au dafa'ahu, atau membayar siapa orang pada hutang, ibtidaan, di permulaan, di awal, lam yu'toh, maka tidak diberi siapa orang min sahmil gharimina, dari bagian gharimin. Artinya kayak ini, yang tadi itu ngejokin itu ya, nombokin untuk pengamanan, kira-kira kayak untuk menyelesaikan masalah. Karena pembunuhnya tidak ketahuan, dia langsung bertindak sebagai pahlawan. Nih, udah saya ngasih duit, biar aman, ngasih duit. Tadi kalau duitnya itu dia dapat pinjam, maka dia dibayarin oleh zakat tadi itu atas nama gharimin. Tetapi kalau dia ada min mali, dia ngambil dari hartanya dia sendiri untuk bayar tadi ngutang, sekarang dibayarkan tuh hutangnya, atau mungkin langsung dibayar dengan hartanya dia, ya maka tidak boleh lam yu'toh min sahmil gharimin, dia tidak dapat bagian karena dia tidak punya hutang. Paham itu? Karena min malihi au dafa'ahu ibtidaan. Oh, tadi itu dianggap hutang umpama. Sekarang dari awal langsung dia yang bayar, bukan duit pinjaman. Ya udah kayak itu. Wong kaya, kira-kira kayak itu. Maka dia lam yu'toh min sahmil gharimin, dia tidak mempunyai bagian. Gak usah dikasih dari harta zakat tadi. Terus wa baqiyatu aqsamil gharimin fal mabsutatu, maka dan sisanya beberapa bagian gharimin
Fal mabsutatu maka iku diperjelas di dalam kitab yang diperluas keterangannya. Kalau yang keterangan yang lebih luas, ada yang punya hutang itu sudah jauh tempo, dia tidak sanggup untuk bayar. Nah itu juga termasuk yang gharimin juga. Kalau yang tadi ini yang menenangkan perkara, kira-kira kayak itu kan. Karena menghindari fitnah, karena pembunuhnya tidak jelas, tidak ketahuan. Ada juga yang ini kan banyak keterangan ini cuma tidak sebut. Wabaki atau aksamil warimin, kan tadi ada 3, ada 2, 1-2-nya tidak sebut, mungkin di bajurinya itu disebut. Jadi antaranya yang saya pernah tengok di Fathul Mu'in itu adalah orang yang tidak mempunyai hutang dan dia tidak sanggup untuk bayar. Bukan orang yang banyak hutang tetapi hutangnya masih sanggup untuk bayar. Kalau itu masukkan warimin, nah bahaya itu. Banyak yang hutang miliaran. Ya. Orang yang punya hutang tapi tidak sanggup untuk bayar. Lanjut. Sudah jam 10 lebih. Ada pertanyaan? Silakan. Tinggal ama sabilullah ini. Masih panjang ini. Kalau diselesaikan itu panjang itu. Ada pertanyaan? Man? Ayo. Enggak ada. Dok, enggak ada. Nih, enggak ada. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.